Shalom saudara, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Karena Tuhan kita dapat diandalkan dalam situasi apapun. Dia yang adalah penolong yang tidak terbatas oleh waktu. Nah, program Aku dan Dia saat ini akan membahas hal ini buat Anda. Selamat mendengarkan. Aku sebenarnya ingin marah, tetapi aku tidak tahu harus marah kepada siapa. Aku bahkan menyadari bahwa kesalahanku menjadi penyebab dari keadaan yang sedang aku hadapi ini. Tetapi tetap saja aku merasa jengkel dan kecewa. Aku sudah jauh-jauh datang ke toko tempat aku biasa membeli bahan-bahan untuk membuat kue untuk keluargaku. Ternyata sesampainya di sana, toko itu sudah tutup. Kadang-kadang karena ingin memasak masakan yang cukup istimewa untuk keluargaku, aku harus membeli bahan-bahannya di toko khusus itu. Ada beberapa bahan yang tidak dijual di tempat lain. Mungkin karena memang bahan itu tidak terlalu sering dipakai sehingga kurang laris. Karena itu ketika aku merencanakan akan membuat kue itu, aku memang dengan sengaja pergi ke toko itu. Tetapi dengan sangat kecewa aku melihat toko itu sudah tertutup rapat. Aku tahu bahwa aku gagal membeli bahan-bahan untuk membuat kue itu karena kesalahanku sendiri. Aku tahu bahwa toko itu tutup jam 5 sore, tetapi aku datang di sana sudah hampir jam 5:15. Kalau aku mau membeli bahan-bahan kue dari sana, aku harus datang ke sana pada waktu tokonya masih buka. Artinya, aku harus datang sebelum jam 5 sore. Setelah jam 5 sore dan di toko itu tidak ada lagi pembeli yang datang, maka pemilik toko dan karyawannya akan langsung mulai menutup toko dan kemudian pulang ke rumah mereka. Biar bagaimanapun aku membutuhkan bahan kue itu, kalau aku datang setelah lewat jam 5 sore, aku tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Berapapun uang yang aku bawa, tidak akan berguna sama sekali. Karena toko itu sudah tutup dan pemiliknya sudah pulang ke rumahnya. Kedatanganku ke toko itu akan menjadi sia-sia saja. Aku sangat bersyukur bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, tidak pernah menutup pintunya untuk menolong aku. Ia tidak pernah menetapkan jam praktek atau jam buka untuk pelayanannya menolongku. Aku teringat sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa besar kesetiaan dan belas kasihannya kepada orang-orang yang mau datang meminta pelayanannya darinya. Di dalam Matius 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Setiap kali aku membuka kisah ini, aku selalu merasa sangat bersyukur atas kasih-Nya yang begitu besar. Dan di dalam kelimpahan kasih-Nya itu, ada beberapa hal yang bisa aku lihat dengan jelas. Tentu saja, aku bisa melihat kuasa-Nya yang sangat besar untuk menolong mereka yang membutuhkan. Aku melihatnya dengan sangat jelas
ketika memperhatikan bahwa hanya dengan makanan dalam jumlah yang sangat terbatas, ia bisa memberi makanan 5.000 orang. Ini tentu saja menunjukkan kuasanya untuk melakukan mukjizat dan bahwa ia siap untuk menolong orang-orang yang datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Aku melihat juga belas kasihannya yang begitu nyata. Ia tidak hanya memerintahkan murid-muridnya untuk menolong orang-orang yang datang kepadanya, tetapi ia sendiri yang bertindak memberikan pertolongan. Ia tidak hanya menyuruh-nyuruh dan kemudian membiarkan para murid itu melakukan sebisa mereka, tetapi ia sendiri bekerja dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Tapi aku juga sangat jelas melihat bahwa Yesus tidak dibatasi oleh waktu ketika ia mau menolong orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Aku ingat bahwa kejadian dalam peristiwa itu terjadi ketika hari sudah menjelang malam. Bahkan para muridnya secara langsung menyebutkan keadaan itu sebagai alasan untuk tidak lagi melayani orang-orang yang datang kepada Yesus pada saat itu. Mereka bahkan mengatakan, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tidak ada orang yang akan menyalahkan mereka kalau mereka benar-benar menyuruh orang banyak itu pergi karena memang hari sudah mulai malam dan sudah melewati jam untuk makan malam. Tidak akan ada orang yang bisa menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena memang Yesus dan para murid tidak pernah berjanji untuk memberikan penginapan atau konsumsi untuk mereka yang datang untuk mendengar pengajarannya. Dan terlebih lagi, aku sungguh bersyukur bahwa Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia siap untuk mendengar kesulitan mereka. Dan bukan hanya itu, ia juga bertindak menolong orang-orang itu di dalam permasalahan yang sedang mereka hadapi saat itu. Aku bersyukur karena aku melihat Yesus, Tuhan yang Maha Kasih itu, bekerja menolong tanpa dibatasi oleh waktu. Aku membayangkan betapa menyedihkannya jika kuasa dan karya pertolongan yang diberikan oleh Yesus dibatasi oleh waktu. Betapa sulitnya kalau ia hanya mau mendengar keluhan dan doaku di jam-jam tertentu saja. Aku akan sangat kesulitan karena mungkin justru di jam-jam itu aku sedang ada dalam kesibukan atau hal-hal yang tidak mungkin aku tinggalkan. Betapa beratnya kalau ia hanya mau mendengar permohonanku di waktu malam saja. Karena aku sadar bahwa aku bukan seorang yang kuat untuk terus membuka mata ketika malam sudah mulai larut. Juga, betapa sulitnya kalau ia hanya bekerja dan menolong di waktu siang saja. Karena di waktu siang pasti ada begitu banyak yang harus aku lakukan. Sehingga aku bisa saja kehilangan waktu-waktu itu. Fajar, pagi buta, tidak terlalu dini baginya. Panas terik di siang hari tidak mengganggunya, dan gelapnya tengah malam buta sama sekali tidak menghalanginya. Namun Yesus siap untuk menolong orang-orang yang datang kepadanya di setiap waktu dan bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak datang kepadanya, meminta pertolongan, menyampaikan keluh kesah, dan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Karena ia siap mendengar semuanya, kapanpun aku melakukannya. Juga tidak ada alasan bagiku untuk tidak bisa menaikkan syukurku kepadanya, untuk meninggikan dia, karena dia juga menerima pujian syukur dan sembahku tanpa dibatasi oleh waktu. Aku tahu bahwa permasalahan, kesulitan, dan pergumulan akan datang menimpa hidupku tanpa bisa aku cegah atau aku atur waktunya. Tetapi aku tidak pernah menjadi khawatir dan patah semangat. Karena kapanpun aku mengalami pergumulan, dia selalu siap untuk menunjukkan belas kasihannya dan memberikan pertolongan yang sempurna kepadaku.
tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kepercayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang sanggup menolong dan mendampingi tanpa dibatasi oleh waktu. Ia sanggup menolong kita setiap saat kita mengalami pergumulan itu karena Ia memang tidak dibatasi oleh waktu. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Yesus menyatakan kuasanya itu, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami mendoakan Anda juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami dengan senang hati akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.